Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian? Ya, anak-anakku semua yang sangat bersemangat. Kali ini kita akan mempelajari konsep dasar ilmu ekonomi. Saya berharap apa yang kita saksikan kali ini bisa menambah wawasan kalian, wawasan kita, dan buka cakrawala kita tentang ekonomi, ilmu ekonomi yang begitu indah. Mengapa begitu? Mengapa dikatakan ilmu ekonomi itu ilmu yang indah? Karena ilmu ekonomi ini ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, sebenarnya mungkin kalian sudah tahu ilmu ekonomi, cuman dalam praktik dan teorinya kita belum lebih dekat, belum lebih kenal dengan ekonomi itu sendiri. Maka dari itu simak tayangan ini sampai habis. Mudah-mudahan kalian dan maupun kita bisa mengikutinya dengan sangat baik ya. Baik, kita mulai. Konsep dasar ilmu ekonomi. Berikut kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran atas materi yang akan kita pelajari hari ini. Mendeskripsikan ilmu ekonomi dengan tujuan pembelajaran, mampu menjelaskan pengertian, tindakan, motif ekonomi. Terus ada bisa mendeskripsikan kelangkaan, konsep biaya peluang, skala prioritas, serta kebutuhan. Ya, dan juga ada mampu mendeskripsikan ekonomi syariah. Baik, itu berikut ya, itu tadi tujuan pembelajaran kita. Lanjut. Nextnya, konsep ilmu ekonomi. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama itu ada tentang pengertian ekonomi itu sendiri, motif dan prinsip ekonomi, kebutuhan, kelangkaan, biaya peluang, skala prioritas, dan terakhir ekonomi syariah. Ekonomi syariah ini cabang dari ilmu ekonominya. Nah, untuk tayangan kali ini kita akan membahasnya sampai skala prioritas saja. Untuk ekonomi syariah di next video ya, video selanjutnya. Oke, baik, kita masuk dulu ke pengertian ekonomi. Apa sih ekonomi itu? Tak kenal maka tak sayang. Ya, apa ilmu ekonomi itu? Pastinya kalian sudah mempelajari sebelumnya di SMP ya. Oke, ekonomi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia. Oikonomia, yang mana oikos berarti rumah tangga. Ini gabungan dari dua kata ini, oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga, sedangkan nomos berarti aturan. Jadi bisa kita gabung. Oikonomia atau ekonomi adalah aturan rumah tangga, itu dalam arti yang sempit. Namun apa? Gimana arti yang luas? Nah, kita bisa menjabarkannya seperti ini. Bisa dijabarkan. Ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, makanya di awal tadi kenapa ekonomi itu sangat dekat dengan kita? Ya ini, ekonomi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita memenuhi kebutuhan hidup kita. Dengan cara apa? Banyak, dengan cara memanfaatkan sumber daya alam yang ada ya, baik itu yang bisa diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Bagaimana? Sampai sini paham? Jadi ekonomi itu berasal dari kata apa tadi? Oikos yang berarti rumah tangga, dan nomos yang berarti aturan ya. Oikonomia. Baik, nanti kalau ditanya apa itu ekonomi udah bisa ya, karena kita udah kenal apa itu ekonomi. Kita lanjut ke motif dan prinsip ekonomi. Nah, ekonomi memiliki prinsip dengan pengorbanan tertentu ingin memperoleh hasil sebesar-besarnya
dan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya memperoleh hasil tertentu. Jadi dengan modal sekecil-kecilnya bisa pengennya dapat untung sebesar-besarnya, dan dengan modal sekecil-kecilnya lagi bisa manfaatkan modal itu dengan baik, mendapatkan hasil yang maksimal. Itu prinsip ekonomi. Jadi kalau udah belajar ekonomi, kalian harus bisa memegang prinsip ini ya. Baik, benar. Bisa kita lanjut ya. Ini untuk yang prinsip. Terus ada yang namanya motif ekonomi. Apa itu motif? Apa itu motif? Motif itu berarti alasan atau tujuan ya. Jadi kalau digabungin nih, motif ekonomi, alasan atau tujuan seseorang melakukan kegiatan ekonomi, atau alasan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, atas dasar apa? Itu ada dua, motif intrinsik dan ekstrinsik. Yang intrinsik atas kemauan sendiri atau diri kita sendiri ini, sedangkan yang ekstrinsik atas dorongan orang lain di luar diri kita gitu. Selanjutnya, motif ekonomi juga terbagi menjadi 4 atas dasar keinginan memenuhi kebutuhan, seperti untuk hidup kita butuh makan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal. Nah, ini motif seseorang itu melakukan ekonomi ya. Ini yang pertama, keinginan memenuhi kebutuhannya. Terus keinginan mendapat kekuasaan. Tuh, dengan ekonomi orang berkeinginan untuk mendapat kekuasaan tertentu, menjadi raja, menjadi penguasa, menjadi bos ya. Itu motif ekonomi. Selanjutnya, keinginan mendapatkan penghargaan. Ini penghargaan ya. Jadi ingin diakui oleh orang lain, bahwa kita ini memiliki sesuatu yang lebih dibanding orang lain. Jadi ingin dipandang lebih, mendapatkan penghargaan. Selanjutnya, keinginan meningkatkan kesejahteraan sesama manusia. Ini seperti bantuan sosial ya, seperti kita membantu sama saudara kita yang sedang tertimpa musibah, banjir, kita mengirim bahan-bahan pokok. Itu motif ekonomi secara sosial ya. Nomor 4 ini motif ekonomi secara sosial. Paham ya motif ekonomi untuk yang bagian motif ekonomi ini? Oke, bisa kita lanjut ya. Nah, tadi udah pengertian motif dan prinsip. Selanjutnya kita mengenal itu kebutuhan dalam ekonomi. Apa itu kebutuhan? Ada yang tahu? Ya, kebutuhan itu suatu hal yang, nih kata kuncinya, hal yang harus dipenuhi dan tidak boleh tidak. Bila tidak dipenuhi, hidup kita akan terganggu, dan paling parahnya bisa mati atau tidak dapat hidup. Apa bedanya kebutuhan dengan keinginan? Ya, kalau kebutuhan itu ya, ini kalau tidak dipenuhi, kehidupan kita terganggu. Sedangkan keinginan kalau tidak dipenuhi, tidak apa-apa, tidak terganggu. Oke. Kebutuhan juga terbagi menjadi beberapa jenis. Antara lain berdasarkan, yang pertama ya, intensitas. Apa saja kebutuhan berdasarkan intensitas? Itu ada 3, primer, sekunder, dan tersier. Di kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Apa itu kebutuhan primer? Ya, kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu
Jadi yang saat ini juga harus dipenuhi. Seperti apa? Kebutuhan pokok lah, seperti sandang, pangan, dan papan. Ya, itu tidak boleh tinggal. Jika tidak dipenuhi, kita bisa mati. Lanjut, ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini boleh dipenuhi jika kebutuhan primer telah terpenuhi. Tadi kita udah bisa makan, udah punya pakaian, udah punya tempat tinggal, boleh dong kita beli TV, boleh dong kita beli HP, boleh dong kita beli laptop, motor. Nah, itu namanya kebutuhan sekunder. Terus ada yang terakhir namanya kebutuhan tersier, yakni kebutuhan atas barang-barang mewah. Untuk apa kebutuhan barang-barang mewah ini? Ya, ini untuk meningkatkan nilai prestis kita, nilai harga diri kita, biar kita dipandang orang, wah orang kaya nih. Nah, itu kebutuhan tersier, seperti punya villa, punya mobil yang mewah, mobil Ferrari, Lamborghini, terus motor-motor mewah, kapal pesiar. Nah, itu kebutuhan tersier ya. Jadi gunanya untuk meningkatkan harga diri. Nah, lanjut nih jenis yang selanjutnya berdasarkan sifat. Apa saja? Nih ada berdasarkan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kalau yang jasmani ini secara badania, seperti pakaian, olahraga, apalagi makan ya. Kalau nggak makan kan kita jadi lemes badan kita. Itu kebutuhan akan jasmani. Sedangkan kebutuhan atas rohani ini yang tak terlihat namun bisa kita rasakan, seperti ibadah, apalagi liburan. Itu ya, kebutuhan berdasarkan sifat rohani. Lanjut, jenis kebutuhan berdasarkan waktu. Apa saja? Sekarang dan masa yang akan datang. Sekarang contohnya seperti jika kita sakit, kita harus beli obat. Jadi kebutuhan sekarang ini kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga, seperti kalau sakit ya beli obat. Selanjutnya, kalau yang masa yang akan datang itu bisa untuk persiapan kita di masa depan, seperti tabungan. Bisa kita persiapkan sekarang untuk kebutuhannya di masa yang akan datang, seperti tabungan, pengen punya mobil nih, kita nabung sekarang. Tuh kebutuhan masa yang akan datang. Lanjut, kebutuhan berdasarkan apa lagi? Nah, ini ada yang berdasarkan subjek. Antara lain itu terbagi menjadi individu dan kelompok. Individu ini diri kita sendiri, contohnya seperti pakaian, handphone, apalagi sendal, sepatu ya. Sedangkan untuk kelompok ini secara bersama-sama kebutuhannya, seperti jalan raya, rumah sakit, jembatan, apalagi halte, dan sebagainya. Masih banyak sebenarnya contoh yang lain. Oke, cukup ya. Kebutuhan dibagi menjadi berapa nih? Ada 1, 2, 3, dan 4 jenisnya. Intensitas, sifat, waktu, dan subjek. Baik, lanjut. Kita balik lagi ke sini. Nah, tadi udah pengertian, motif, prinsip, kebutuhan, termasuk ini kelangkaan. Jadi kan kebutuhan manusia ini banyak ini. Tadi berdasarkan intensitas, sifat, waktu, dan subjeknya. Jadi timbullah yang masalah dalam kehidupan kita, ya ini kelangkaan atau scarcity. Apa itu definisinya? Kurang lebih seperti ini. Kelangkaan itu kondisi atau keadaan di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Jadi sumber daya yang ada di bumi ini terbatas, sedangkan nafsu atau kebutuhan manusia ini tak terbatas. Makanya timbullah kelangkaan. Ya, itu udah sifat alaminya manusia sebagai makhluk yang tak pernah puas ya.
kebutuhannya akan nambah terus. Maksud terbatas ini bukan maksudnya dikit barang itu dikit, bukan, tapi maksud di sini terbatas mau seberapa banyak pun sumber daya itu ada, tidak akan mampu untuk menyukupi kebutuhan manusia itu sendiri. Makanya di dalam ilmu ekonomi itu dibutuhkan, untuk mendapatkan sesuatu itu dibutuhkan pengorbanan ya. Tuh, penyebab kelangkaan ada yang pertama eksploitasi berlebihan, seperti ya seenak EDW lah, kita terlalu boros gitu ya. Misalnya nebang pohon itu juga eksploitasi berlebihan. Terus bisa kerusakan sumber daya alam, tadi kan merusak pohon, jadinya bencana di mana-mana, itu bisa menyebabkan kelangkaan. Terus ada keterbatasan manusia mengolah SDA, jadi tidak mampunya suatu masyarakat untuk mengolah barang yang ada di sekitarnya menjadi barang yang berguna, itu bisa menyebabkan kelangkaan. Nah, terus peningkatan kebutuhan lebih cepat dibandingkan dengan sarana kebutuhan. Jadi kebutuhan kita ini dari hari ke hari makin banyak, makin meningkat. Yang dulunya nggak butuh HP sekarang butuh HP, yang dulunya nggak butuh kuota sekarang butuh kuota. Nah, itulah yang namanya peningkatan kebutuhannya lebih cepat dibandingkan dengan sarana atau penyedia atau alat pemuas kebutuhannya itu sendiri yang terbatas. Paham ya untuk yang kelangkaan? Jadi kelangkaan itu sumber daya alamnya terbatas, sedangkan kebutuhan manusianya tak terbatas. Begitu kata kuncinya. Baik, lanjut, kita masuk ke biaya peluang. Apa sih biaya peluang itu? Ini ada kata-kata biaya nih. Ya, biaya itu suatu yang kita korbankan. Ya, tadi udah banyak tuh kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan tersebut kita harus mengeluarkan biaya atau harus berkorban. Nah, kali ini kita belajar tentang biaya peluang. Apa itu biaya peluang? Bisa didefinisikan sebagai berikut. Biaya peluang itu adalah biaya atau pengorbanan yang timbul karena harus melepas atau mengambil pilihan yang lain. Paham ini dengan kata-kata ini? Belum ya? Nah, coba saya kasih contoh. Ini ada contoh. Adam baru saja lulus SMA. Ia ditawari kerja sebagai karyawan perusahaan B dengan gaji 3 juta. Ditawari kerja di perusahaan B dengan gaji 3 juta. Lalu ia juga mendapat tawaran kerja di bank C dengan gaji 5 juta. Ada 2 tawaran kerja nih, di perusahaan B dan di bank C dengan gaji masing-masing 3 juta dan 5 juta. Namun nih Adam memilih untuk melanjutkan studi dengan kuliah ke jenjang S1. Jadi dia tidak gak jadi nih ngambil kesempatan kerjanya, dilepasnya. Dia lebih ngambil pilihan dia yang lain, yakni kuliah ke S1. Lantas berapa biaya peluangnya? Nah, kan tadi udah dikatakan biaya peluang tuh pengorbanan yang timbul karena harus melepas atau mengambil pilihan yang lain. Dalam hal ini Adam melepas untuk tidak digaji 3 juta dan tidak digaji 5 juta. Ya, antara dua ini dia melepasnya, tidak kerja di perusahaan B, tidak kerja di bank C. Lantas berapa biayanya? Nah, tips mengerjakannya itu nih, ambil kesempatan yang paling besar yang dikorbankan atau yang tidak diambil. Dalam hal contoh di atas, tawaran kerja di bank dengan gaji 5 juta itu yang besar. Jadi kita bandingkan nih, yang mana yang paling gede nih.
Nah, kerja di bank ya 5 juta. Jadi biaya peluang si Adam ini adalah 5 juta. Bukan digabungin ya, bukan 3 ditambah 5 jadi 8, bukan, tapi yang besar di antara kesempatan yang ada. Nih kan kesempatannya ada 2 nih, perusahaan B sama bank C. Lebih gede mana? Yang bank C, 5 juta. Itulah biaya peluang. Ya, dikarenakan Adam lebih memilih melanjutkan kuliah, ia mengorbankan kesempatan untuk kerja dan tidak menerima gaji sebesar 5 juta. Jadi yang paling gede yang dipilih. Paham ya? Jadi kalau logikanya gini, kalau Adam nggak jadi kuliah, pasti logikanya dia akan mengambil kerja di yang dengan gaji 5 juta. Itulah logikanya. Jadi yang diambil biaya peluangnya, biaya yang paling tinggi, paling besar yang ia korbankan. Itu tips mengerjakan soal biaya peluang. Nanti saat ujian keluar bisa dipilih jawaban yang seperti itu. Kita bandingkan dulu kesempatan 1, 2, dan 3. Misalnya ada 3, cari yang mana yang paling gede. Itu yang menjadi biaya peluang. Paham ya? Baik. Nah, ini terakhir untuk video kali ini. Kita bahas sampai skala prioritas. Yang ekonomi syariah video selanjutnya ya. Baik, kita skala prioritas. Sebelumnya kita udah membahas tentang pilihan, kebutuhan, dan biaya peluang. Ada yang dalam ekonomi itu ada yang namanya skala prioritas. Kan tadi kebutuhan kita tuh banyak, A, B, C, apalagi beli baju, beli sepatu, makan ini, beli HP, dan segalanya. Nah, dalam ekonomi kita mengenai namanya skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan hidup manusianya, itu kebutuhan kita. Apa itu skala prioritas? Itu urutan kebutuhannya disusun berdasarkan tingkat kepentingan kebutuhan, mulai dari yang penting sampai yang tidak penting. Jadi tingkat kepentingan dari kita urutkan yang 1 sangat penting, terus 2 lumayan penting, ketiga penting, 4 agak tidak penting, yang kelima tidak penting. Nah, seperti itulah skala prioritas. Jadi kita urutkan mana saja kebutuhan kita yang penting. Tentu yang penting duluan yang kita penuhi. Ya, dalam ekonomi nanti semoga dengan mempelajari ekonomi ini kalian bisa menentukan mana prioritas kebutuhan yang harus kalian penuhi duluan. Ya, jangan sampai ketukar. Rela nggak makan demi beli apa? Beli majalah misalnya, beli sepatu mewah. Rela nggak makan itu salah ya. Seperti itu tidak benar, kurang tepat. Jadi kita penuhi dulu kebutuhan kita yang paling penting seperti makan, sandang, papan, baru kebutuhan kita yang lainnya. Itu maksud dari skala prioritas. Baik, saya rasa untuk video kali ini cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan bisa komen di bawah. Jika suka bisa subscribe dan like video ini. Semoga kita bertemu di video selanjutnya ya, pembahasan tentang ekonomi syariah selanjutnya. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.